Ya, selamat pagi. Kita kembali lagi dengan Bang Jago dan kali ini kita akan memulai etapa kedua kita. Kita akan ke Merauke. Tapi hari ini kita mau ke Rote dulu. Nah, ikuti perjalanannya karena kita ingin mengunjungi pulau paling selatan di Indonesia. Ya, kita selesai check out. Agak lama. Sekarang udah jam 7.50, kapalnya jam 9. Mudah-mudahan sempat ini hotelnya. Kita coba tungguin angkot bentar. Kalau nggak datang kita ngojek aja. Jadi kita naik Grab aja karena udah agak telat dan nggak lewat angkot. Mungkin karena hari Minggu, hari gereja. Kita naik. Sampai di pelabuhan Tenau. Itu ada tulisan Express Santika. Ini Sabuk Nusantara 73. Di sini banyak pelampung. Nah, kasih tahu kapalnya di sana. Ada banyak orang nunggu kapal. Itu mungkin loketnya. Yuk kita masuk. Jadi masih ada antrian. Ini 142.000 eksekutif dewasa. Ini jadi bisa pilih kursi juga. Ini ada kursinya. Tadi beli tiket di sini. Memang nggak ada informasinya, tapi ya kita pede aja langsung antri sambil tanya betul nggak ini ke Rote. Jadi ini ruang tunggunya. Semua pada nunggu di sini. Nanti kayaknya dipanggil untuk naik kapal. Tunggu panggilan, tapi kapalnya udah kelihatannya udah di situ tuh. Express Bahari. Ini udah jam 9 lewat, tapi masih belum jalan. Oke, jadi kita udah ada panggilan masuk. Kita di dermaga, udah check-in. Tinggal boarding aja, antriannya panjang. Yuk kita masuk, kita naik Bahari Express ke Rote. Ikutin terus. Ini kapalnya, Express Bahari. Express Bahari 2 lantai, lantai bawah, yang langsung lantai atas. Untuk ke belakang. Enak juga di sini. Ini sekarang kita lihat ke lantai satunya. Oh, ada ruang VIP. Oh, ini kelas VIP. Ini mahal dikit. Ini lebih mahal ya. Udah barang nggak ditaruh. Ini kapalnya akhirnya jalan jam 10.30, 4,5 jam. Rote. Ini akhirnya sampai di Baa. Kita sampai di Rote. Nah ini Rote ya. Tulisannya Pelabuhan Laut Baa. Nah ini. Tuh, udah mulai pada turun. Lantai bawah duluan. Terima kasih. Pemilih. Udah sampai di Baa, ini Express Bahari. Oke, jadi rencana kali jemput. Inilah Baa. Baanya sana masih di sana, sama di agak dalam sana ada kantor bupati dan airport kalau di peta. Jadi inilah pemandangan di pelabuhan Baa, bisa kelihatan kapalnya. Kita naik kapal cepat Express Bahari warna kuning. Nanti ya. Inilah pemandangannya. Jadi di sini ada beberapa lambang, tentu ada gambar orang Rotenya ya. Itu pakai pakaian tradisional, itu topinya, bahkan di atas ada kelihatan topinya. Ini agak rusak dan ini ada alat musik khas Rote, sesando. Ya, jadi kita bakal dijemput sama namanya Kak Werni. Nah, ini teman dari kakak kita yang selama ini jalan-jalan di Dili. Dulu pernah ngajar di SD Dayapapan. Ini udah dijemput sama Kak Werni. Nah, ini orangnya ya, ini guru di Rote, loh biasa sekali. Emang Kak Werni emang asli Rote ya? Asli Rote ya. Luar biasa, inilah pahlawan bangsa. Yaudah, kita mampir dulu ke rumahnya Kak Werni, ikuti terus. Dari Pelabuhan Baa, kita akan menuju Rote Selatan. Di Rote Selatan, kita akan menginap di rumah Kak Werni. Aku dikenalkan dengan Kak Werni oleh kakakku
Karena Kak Werni dan kakakku itu adalah teman satu sekolah. Nah, satu sekolah ini maksudnya bukan sama-sama pelajar, tapi mereka adalah sama-sama guru, yaitu guru SD dari Papan di Rote Selatan. Jadi tahun 2014 kakakku mengikuti program Indonesia Mengajar, sehingga ia ditempatkan di Rote Selatan untuk mengajar selama 1 tahun, dan Kak Werni adalah rekan gurunya. Jadi, saat aku berencana untuk pergi ke Rote, kakakku mengatakan bahwa mungkin aku bisa menginap di rumah Kak Werni. Ia menghubungi Kak Werni, dan puji Tuhan Kak Werni mengatakan sanggup. Akhirnya aku bisa mengunjungi Rote dan menikmati pemandangan alamnya yang indah. Yuk, kita perhatikan jalannya dan nikmati pemandangannya. Jadi inilah Mama Mary ya. Ya dulu jadi Kristia kakakku pernah ngajar sekolah di sini. Nah tinggal di rumah Mama Mary ini luar biasa. Nah jadi aku mampirin ini supaya bisa ada dokumentasi buat kenang-kenangan. Iya, Pak. Oke Mama Mary cabut dulu ya. Iya. Yuk makasih. Iya. Udah. Oke yuk. Selamat dah. Salahin lagi. Suaminya Mama Mary yang pakai topi. Yang pakai topi? Oh, iya. Dari Papan. Oke. Jadi dulu Kristia pernah ngajar di sini ya, kakakku. Kakak ini dulu juga guru di sini ya katanya? Iya, baru pindah dari bulan Mei kemarin, Kak. Oh, baru pindah bulan lalu. Oh. Jadi udah berapa lama kakak ini ngajar di sini? Belasan tahun di sini. Belasan tahun. Luar biasa. Oke, jadi kita sampai di rumahnya kakak ini. Ini untuk beberapa hari ini bakal di sini. Yuk. Oke, jadi kita udah taruh barang, udah istirahat, kita mau lanjut ke pantai. Nah, pantainya apa? Pantai Tolenamon. Tolenamon, ini pantai terkenal di selatan dekat dari sini. Yuk, ikutin. Pantai Tolenamon baru mulai terkenal beberapa tahun belakangan. Dan sejak itu akhirnya dibangun jalan. Nah, jalannya ini sangat terjal, tapi katanya baru setahun 2 tahun terakhir ini dibangun. Jadi sebelumnya jalannya sangat jelek. Nah ini bisa kelihatan ya, dari atas kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Ya maklum, karena rumah Kak Werni itu merupakan salah satu titik tertinggi di Pulau Rote. Jadi kita perjalanan ke sana meskipun dekat, kita hanya turun saja. Perjalanan ke Tolenamon memakan waktu sekitar setengah jam saja dari rumah Kak Werni. Jadi kalau dari Baa mungkin ya sekitar 1 jam. Nah itu dia. Yuk kita ke sana. Kita udah sampai di pantai Tolenamon. Ini persis di belakang. Sini sebenarnya ada tempat-tempat untuk wisata ya, fasilitas. Cuma ini katanya rusak kena badai Semoja. Ini ya.
Jadi fasilitasnya dulu udah dibangun dengan bagus, tapi bekas proyek masih belum ada budget, belum ada anggaran untuk memperbaiki. Tapi ini kayaknya bakal bagus banget nih, soalnya kita bisa lihat nih tebing-tebing batu dan bakal ada laut. Nah, ini luar biasa ya, jatuh kanan nih kiri. Ini jalan tembus nih. Wah, bagus ya. Batu-batu. Udah kayak labirin. Wah, bagus ini kayak ini. Iya. Bisa lewat sini, harus lewat sana. Harus lewat sana. Oh ya. Air lautnya pasang. Oh, lagi pasang ya. Biasanya bisa lewat sini ya. Iya. Coba aku video dulu sedikit. Wah, ini bagus banget ini. Oh, ini bisa lewat sini. Tuh, kayak masuk. Oke. Jadi kita masuk di antara tebing. Di belakangnya pasirnya bisa. Nah, tadi masih kita bisa lewat situ. Nah, tadi di situ tuh. Bagus ya. Jadi ini betul-betul seperti labirin ya. Yang ujung-ujungnya kena laut dan pasang. Tapi kita bakal ikutin kawan ini. Kita masuk sela-sela ini. Pemandu kita. Oh, biasa. Kalau jalan rahasia. Jadi sampailah kita di pantai rahasia. Mantap. Ini ya. Di sinilah lapang rahasia. Jadi ini Yogi dan Odan. Yogi Odan. dan Odan ya. Ini vlognya kalian ini juga nih. Udah berenang duluan. Inilah pantai Tolonamon. Bagus banget. Unik. Karena ada labirin laut di sebelah sana di batu-batu. Kita bakal coba naikin tebingnya dulu. Ya. Ini ya, bagian dari labirin. Melangkahi lubang sejauh setinggi 10 meter lebih. Inilah kekuatan laut. Gelombangnya kita bisa lihat. Dan itu, coba kita dari sana. Jadi bisa kelihatan di pantai Tolonamon ini banyak tebing-tebing yang ada celah-celah. Ini jadi tempat aliran ombak laut yang sangat ganas. Nah, kalau bisa dilihat ya, di sini tuh basah. Ini bisa basah. Karena ombaknya kenceng pas nabrak bisa sampai ke tempat ini. Jadi dia tabakannya itu bisa naik sampai 10 sampai 15 meter. Jadi ini kita di bawah ada labirin, tapi di atas juga labirin karena nggak bisa sembarangan nyebrang. Ini dalam-dalam semua. Nah, jadi turun dulu nanti ke sana. Nah, ayo kita coba terbangin drone.
inilah pantai Tonamon, bagus banget dari atas dengan drone. Nah kita jalan pulang yuk. Ya. Jadi ini kita mau balik lewat situ. Tungguin pas lagi ombaknya turun, kita lari yang cepat. Oh ini lagi datang lagi, tungguin deh. Ini ya, yuk, yang cepat yuk. Nah inilah kita berhasil lari dari sini. Ini juga. Wah, ayo, yuk, yuk, yuk. Mantap. Tonamon, bye bye. Oke, yuk, jalan balik. Kita ke pantai lain yang dekat sini. Ya, ini kita sampai di pantai Masidai. Ini dulu katanya orang di sini nanam rumput laut ya. Bis mancing. Ya. Dapat. Wah, itu dapat beberapa ikannya ya. Nah, ini jadi kita mau coba terbangin drone sekali lagi di sini. Kasih ya nih. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.